Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Lurah Pasir Layung yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya banggakan rekan-rekan Karang Taruna Kelurahan Pasir Layung, semoga semakin jaya dan maju terus, tetap semangat walaupun pada saat ini kita berada di bulan Ramadan. Karang Taruna, rekan-rekan jamaah sekalian yang saya banggakan, pada momen kali ini, seperti sesuai dengan tema acara, ada kegiatan silaturahmi yang diselenggarakan oleh Karang Taruna. Ini merupakan salah satu bentuk yang memang bila kita baca sepintas, ini adalah kegiatan yang sangat-sangat sepele. Sangat-sangat sepele, walaupun hanya semacam riungan kumpulan. Tetapi bila kita kaji lebih dalam, sebetulnya semakin sering kita bertemu, ada semacam ikatan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah yang terjalin. Maka pada momen kali ini sebetulnya kita dalam rangka merekatkan ukhuwah Islamiyah kita. Setelah ukhuwah Islamiyah itu terbentuk di dalam hati kita, di dalam jiwa kita masing-masing, timbullah nanti ukhuwah insaniyah. Maka itu yang melahirkan ukhuwah, merekatkan persaudaraan sesama bangsa tanpa mengenal agama, suku, bangsa. Itu akan terjalin bila ukhuwah Islamiyah kita sudah kita eratkan, maka ukhuwah Islam insaniyah akan ikut muncul dalam jiwa kita. Rekan-rekan Karang Taruna, jamaah sekalian yang bersama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Bila kita posisinya di tengah, sebagian orang berpikir 2 minggu ke belakang sudah melakukan apa? Ramadan yang telah kita tinggalkan, kita sudah meninggalkan apa? 2 minggu ke depan kita akan melakukan apa? Akan ada peningkatan apa? Sebagian orang ada yang berpikir semacam itu. Sebagian lagi yang berpikir 2 minggu ke belakang alhamdulillah puasa tanpa bocor, tapi masih pusing mikiran baju lebaran. Dan itu memang lumrah terjadi di dalam setiap individu manusia. Jadi ada yang memiliki konsep tauhidnya yang sudah mendalam, memikirkan tentang berlakunya bulan puasa, berlalunya bulan puasa. Dia menengok ke belakang, 2 minggu ke belakang, saya hanya membaca sekitar 4 juz. Mungkin ada sekitar 24 juz lagi yang belum saya tuntaskan, bagaimana bisa untuk 2 minggu ke depan. Ada yang berpikiran semacam itu. Tetapi itulah manusia. Oleh sebab itu, mungkin event kali ini yang diadakan oleh Karang Taruna di pertengahan Syahrul Ramadan, ini adalah momentum di mana kita bisa berbagi, kita bersisa bersilaturahmi di pertengahan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Karang Taruna ini menjadikan titik pemecut semangat kita untuk bisa beraksi, beribadah, baik ibadah yang bersifat muamalah ataupun
ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Rekan-rekan Karang Taruna yang saya banggakan, setiap manusia, setiap hamba yang Allah ciptakan, itu Allah bebankan syariat-syariat, kewajiban-kewajiban, peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan, supaya dengan tujuan agar kita menjadi insan yang lebih baik. Itu tujuannya, ada kewajiban-kewajiban ataupun syariat yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya adalah agar kita menjadi insan pribadi yang lebih baik lagi. Maka kita ingat ketika kita beribadah secara hablum minallah, kita ingat dengan sholat kita ingat dengan saum kita ingat dengan umroh kita, mungkin kita ingat dengan baksos kita sebagai ibadah yang sifatnya hablum minannas. Tetapi dari sekian ibadah yang kita lakukan, ada satu hal yang harus kita takutkan, di mana hal ini kita bisa merasa waspada terhadap segala macam ibadah yang pernah kita lakukan, baik itu ibadah yang sifat langsung dengan Allah ataupun ibadah itu langsung juga kepada manusia. Tapi ada hal yang bisa memberikan rasa takut kepada kita. Apa sebetulnya yang menjadi rasa takut untuk kita terhadap ibadah-ibadah kita? Di mana ibadah yang telah kita lakukan itu menjadi sia-sia, bahkan menjurus kepada ditolaknya ibadah kita. Itu sebetulnya yang harus kita takutkan. Puasa dari awal sampai saat ini ternyata hanya sia-sia. Bagaimana pengorbanan saum kita dengan sahur, dengan iftar, dengan tadarus. Nah, inilah hal-hal inilah yang harus kita ketahui dan kita waspadai. Di antara sekian banyak hal yang bisa menggugurkan amal ibadah kita, ada satu hal yang tidak kalah memiliki posisi urgensi yang bisa menggugurkan pahala ibadah kita, yaitu keikhlasan. Ikhlas sering kita dengar, ikhlas sering kita ucapkan, dan itu sangat mudah sekali kita ucapkan. Cing ikhlas. Ada orang yang kena musibah, cing ikhlas. Ada orang yang kehilangan, cing ikhlasnya. Ikhlas memang mudah untuk kita ucapkan, tetapi terkadang di dalam realisasinya itulah yang memang agak sulit. Karena ikhlas ini adalah seperti koin mata uang yang berdiri tegak, yang satu ikhlas dan yang satu di dalamnya ada ria, ada takabur, ada ujub. Jadi ikhlas ini bisa berlabuh kemana saja, seperti koin mata uang, koin yang kita gelindingkan. Kemana dia akan jatuh, kemana dia akan mengarah, itu kata sangat perbedaannya sangat tinggi. Ikhlas secara bahasa artinya adalah suci, jernih. Suci, jernih. Jadi kata para ulama, ikhlas itu logikanya semacam kita menanak nasi. Jika di dalam nasi itu ada gabah tersisa atau ada kerikil batu kecil, kemudian kita pasak, mau diliwat, mau pakai magicom gitu. Ketika kita makan, jika nasi itu bersih tanpa ada gabah, tanpa ada kerikil, maka apa yang kita rasakan? Yaitu kenikmatan. Mual aya rasa krak-krak, begitu kan? Tetapi jika nasi yang kita pasak terdapat satu butir pasir saja atau satu buah gabah saja, kemudian kita makan, walaupun menunya dengan daging, pasti kita akan muntahkan kembali itu. Kenikmatannya mulai berkurang. Semacam itulah ikhlas.
ketika kita akan berbuat kebaikan, maka sebetulnya ria, takabur itu sudah mulai ada di setiap perbuatan kita. Dan itu tidak akan terlepas, semuanya pasti ada. Maukah kita sholat, maukah kita saum, maukah kita berbagi bakso semacam ini, pasti ria, ujub itu sudah mulai mendekati. Tetapi kata Allah diperintahkan sifat, menanamkan sifat ikhlas untuk membersihkan ujub ria. Salah satu caranya adalah lillahi ta'ala, dengan mengucapkan niat. Innama a'malu binniyat, bahwa setiap perbuatan manusia itu diawali dengan niat. Karena balasan pahala dari Allah itu tergantung kepada niat yang kita detikkan, yang kita ucapkan di awal perbuatan. Rekan-rekan Karang Taruna yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan pada kesempatan kali ini ada Pak Lurah. Saya masih ingat sebuah pepatah dari Arab, inna biyadis subban amril ummah wa bi aqdamihim hayataha, bahwa di tangan para pemudalah urusan suatu umat, wa bi aqdamiha wa bi aqdamihim hayataha, dan di bawah langkah kaki para pemudalah kehidupan kesejahteraan suatu masyarakat. Dan itu memang sudah diakui di seluruh dunia tentang eksistensi dan urgensi para pemuda di tatanan kehidupan masyarakat kita. Bahkan Rasulullah SAW bisa mereformasi tatanan kehidupan jahiliyah, yaitu ketika beliau di bawah usia 40 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau merubah tauhid penduduk sekitarnya. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa pemuda yang bernama Ibrahim itu tidak dikatakan nabi, tetapi pemuda yang bernama Ibrahim yang menghancurkan seluruh ratusan berhala pada saat itu. Bahwa memang pemuda merupakan simbol dari kekuatan, simbol dari kekompakan, simbol dari renaissance, di mana masa kejayaan suatu bangsa itu ditentukan adalah pada keadaan pemuda saat itu. Begitulah pepatah Arab mengatakan bahwa di tangan pemudalah kesejahteraan kehidupan suatu masyarakat itu akan berlangsung. Maka jika pada hari ini pemudanya hilang rasa tingkat sosial kepeduliannya, sudah bisa dipastikan kondisi masyarakatnya seperti apa. Dan itu bisa cerminan dari sebuah kehidupan berbangsa adalah bagaimana cerminan para pemuda dan para remajanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan pada saat ini ada Pak Lurah. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Lurah bahwa di awal Ramadan saya sempat berbincang-bincang bersama kesepuhan di RW 01. Salah satunya menyoroti masalah eksistensi kepemudaan Karang Taruna Pasir Layu. Sebetulnya warga masyarakat Pasir Layu, saya kebetulan ada event ini sekaligus mau menyampaikan apa yang menjadi pendapat masyarakat tentang keadaan Karang Taruna saat ini. Dan pernyataan saya ini, wallahi saya tidak dibuat-buat karena si Akang ini dionang oleh Karang Taruna, tidak. Sebetulnya saya sudah mencermati bahwa Pak Lurah, sebetulnya saya juga mantan anggota Karang Taruna sebetulnya di Kelurahan Pasir Layu. Para kesepuhan itu sempat berbicara kepada saya. Sebetulnya untuk keadaan kepemudaan saat ini di Pasir Layu itu memang peningkatannya cukup signifikan dari segi kekompakannya, aktivitasnya, dan memang segala macam kegiatannya memang sangat kompak dan peningkatan sungguh intens. Begitulah kata kesepuhan. Pak Lurah, ada hal sepele yang dilakukan oleh Karang Taruna tetapi membuat
warga masyarakat bergeleng-geleng. Di mana salah satu Karang Taruna di RW saya, Pak Lurah, jika ada warga yang meninggal, itu Karang Taruna yang menyiapkan keranda pemandian, itu Karang Taruna semua yang menyiapkan. Bahkan sampai tempat pemandian itu bersih, kembalikan lagi ke masjid, itu Karang Taruna. Bayangkan dari berapa tahun yang meninggal dalam 1 tahun, Karang Taruna siap di depan untuk ikut berbelasungkawa serta menghibur warga yang terkena musibah. Saya masih ingat Pak RW, Pak Lurah, warga banyak yang mengeluh, kenapa anaknya belum melahirkan, belum ada biaya. Saya sempat tanyakan itu ke Pak RW, nanti mungkin ada program. Tapi Karang Taruna, Pak Lurah, tanpa disuruh, mereka semua langsung mengadakan khitanan massal gratis. Dan itu bagaimana respon masyarakat? Ini ternyata pemuda di kita, karena gerakan satu Karang Taruna di sebuah RW itu ternyata merupakan cerminan gerakan Karang Taruna kelurahan. Karena memang pengurus intinya ada di kelurahan. Maka sebetulnya hal-hal sepele yang warga masyarakat rasakan dari apa yang dilakukan oleh Karang Taruna, ternyata sebetulnya masyarakat sangat berterima kasih. Hanya bentuk doa dan dukungan dari warga masyarakat untuk seluruh pemuda Pasilayu, bahwa terima kasih telah banyak berbakti, berbagi dan menemani masyarakat. Dan ini ternyata secara tidak langsung telah merubah tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu Ramadan kali ini, marilah kita bersama-sama, tidak hanya puasa kita yang kita tetap jaga, tidak hanya tadarus kita yang kita jaga, tetapi bagaimana di setiap ibadah ikhlas dijadikan tameng terlebih dahulu dalam setiap amalia. Baik itu amal ibadah kita secara mahdhah ataupun ibadah kita secara ghair mahdhah. Maka oleh sebab itu hanya perlindungan dari Allah lah yang bisa memantapkan keikhlasan di dalam hati. Maka jangan pernah kita merasa ada di puncak, merasa bangga ketika ada di puncak. Dan jangan pernah merasa memiliki apapun di dunia ini. Karena dengan keikhlasan itu semua akan tertutupi, seolah-olah kita tidak memiliki apa-apa, seolah kita tidak berbuat apa-apa. Maka keikhlasan adalah memurnikan segala perbuatan tercela yang akan timbul di dalam hati kita, termasuk riya, ujub, takabur dan sebagainya. Maka sungguh sayang jika perbuatan amal ibadah kita hanya gugur karena sebab kita ingin dipuji. Kita sholat sekitar 100 meter ke masjid, kita melangkah hanya ingin mendapatkan kata soleh dari tetangga. Mungkin sholat fardu kita yang kita lakukan di masjid 100 meter itu hilang percuma, sia-sia. Tapi bagaimana jika itu kita hilangkan? Tentu 100 langkah atau 100 meter yang kita langkahkan itu tentu akan berbanding lebih baik dalam segi pahala di sisi Allah, tanpa harus kita kehilangan. Oleh sebab itu, niatkan dalam segala perbuatan kita, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah kita, ikhlas menjadi tameng dalam setiap perbuatan kita. Oleh sebab itu, mudah-mudahan acara pada sore hari ini kita niatkan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi uswah hasanah bagi kita semua, bahwa ini adalah kegiatan yang sifatnya estafet, bahwa mungkin tahun depan jika Allah memberikan kenikmatan umur, kenikmatan rezeki, mungkin harus lebih baik. Yang tadi jumlahnya kita mampu 13, Pak Lurah, mungkin tahun depan ada semacam kontribusi juga bisa menjadi 26 mungkin 2. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh para pemuda Pasilayung Karang Taruna, baik itu yang sifatnya secara langsung dengan masyarakat ataupun yang tidak langsung, mudah-mudahan dijadikan amal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu pada akhirnya saya ada sebuah pesan dari guru saya, bahwa yang namanya ketika kita bergerak di bidang sosial itu tentu harus betul jiwa sosialnya tinggi, harus mental sosialnya tinggi. Karena jika tidak memiliki sifat dan mental sosial yang tinggi, kita akan mudah menyerah. Program yang kita rencanakan secara ikhlas, secara sosial, itu di mata masyarakat ada banyak yang menilai baik, ada juga yang menilai itu tidak baik. Dan itu wajar dan itu lumrah. Tetapi jika kita melakukan hal semua itu dengan ikhlas, insya Allah semua akan sama merasakan kesenangannya. Yang kontra pun pada akhirnya akan merasakan hal yang kenikmatan yang sama. Oleh sebab itu, memiliki program yang bersifat sosial, jadikanlah spirit kita, spirit sosialnya tinggi, mental sosialnya tinggi. Mudah-mudahan segala sesuatu yang dilakukan oleh Karang Taruna itu dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan program demi programnya terus maju dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan, baik kemudahan dalam urusan duniawi ataupun kemudahan dalam urusan ukhrawinya. Mungkin itu saja, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.